orang yang maksum saja masih masuk wilayah. Jadi jangan kaget kalau misalnya tahun 2021, 2022 ini justru yang paling naif adalah banyak pimpinan pesantren terlibat sebuah perbuatan yang sangat nista, yaitu mencabuli, sampai kemarin ada yang mencabuli sekian santriwatinya, ada yang 2. Di iklim budaya tertentu, tiba-tiba perbuatan naif seperti itu masih dibela oleh masyarakatnya, karena masyarakatnya meyakini orang itu adalah suci. Tapi yang pasti, nggak ada manusia suci. Manusia suci itu nggak ada. Bahkan seorang nabi kayak Nabi Muhammad itu walaupun dijamin maksum, dapat maksum itu artinya terpelihara dari kesalahan. Ya, terpelihara dari kesalahan. Tapi apakah kemudian Nabi Muhammad terpelihara dari kesalahan? Enggak. Cuma kalau salah langsung ditegur oleh Tuhan, langsung dikoreksi. Contoh kesalahan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di tokoh-tokoh Quraisy, jadi ini sedang berbicara dengan tokoh, bukan orang awam, ya, bukan orang kebanyakan. Tiba-tiba ada seorang namanya Ummi Maktum. Beliau ini buta, ya, tentu orang biasa, tapi dia sudah Muslim. Masuk ke ruangan itu dan menanyakan sebuah persoalan agama kepada Rasulullah. Tentu Rasulullah tersinggung. Ya, ini saya sedang bicara dengan orang penting, tiba-tiba nyelonong orang buta gitu kan. Hatinya itu berubah sedikit gitu. Rasulullah itu tidak berubah. Langsung, karena wajah Rasulullah agak masam saat itu, langsung oleh Allah ditegur. Abasa wa tawalla. Dia mau menampakkan muka masam dan menghindar gitu. Jadi misalnya dia bertanya dari sini, dia begini. Itu ditegur oleh Tuhan. Akhirnya Rasulullah kemudian segera menyadari kesalahan ini dan kemudian menyambut si Ummi Maktum ini. Allah katakan, yang kamu serukan untuk masuk ke dalam agama Islam itu belum tentu masuk Islam. Kalau yang ini sudah jelas masuk Islam. Itu salah satu teguran Allah, seperti itu. Jadi orang yang maksum saja masih masuk wilayah salah itu. Ya, masuk wilayah salah. Ini nabi paling mulia, ya. Ini Sayyidul Anbiya, tuannya para nabi, ya. Ini tuannya para rasul, masih ada peluang untuk salah. Kalau misal Mbak, sudah terbukti, jadi ada salah seorang tokoh ini, Habib ya, dia kemudian mencabuli santrinya, dan ini banyak terjadi, pimpinan pesantren gitu. Jadi kasus-kasus seperti itu baiknya ditanggapi bagaimana, dan orang tua santri ini bagaimana kemudian menaruh kepercayaan kembali kepada, ini kan merusak juga kepercayaan masyarakat terhadap pesantren gitu. Kebetulan kasus ini terjadinya di sebuah lembaga pesantren, ya, seperti yang terjadi juga di Bogor ya, kemudian di mana juga kasusnya sama dengan seperti yang juga terjadi di Madura gitu, kasusnya sama seperti itu. Cuma ingat, ini baru 3 dari ribuan pesantren. Gitu. Jangan kemudian ya karena terjadinya 3 ini, kemudian kita menganggap semua pesantren begitu. Cuma apakah pesantren bisa aman dari hal-hal seperti itu? Ya nggak ada jaminannya. Makanya kita lihat figur utamanya. Ya, kalau dulu seorang figur pesantren itu ya udah rodok-rodok wali lah. bukan sarjana, ya, figur-figur pesantren dulu karena dia rodok wali, maka pengawasannya dan lain sebagainya sudah pakai pengawasan tidak seperti kebanyakan orang gitu. Makanya kalau istilah tasawufnya itu nur yang muncul dari hatinya itu kemudian bisa bercahaya kepada
hati-hati para santri ini dan bisa memberikan tuntunan-tuntunan ke arah yang baik gitu. Tapi kalau seorang pimpinan tidak bercahaya, itu dalam bahasa tasawufnya tidak bercahaya dia gitu. Dia mungkin alim ilmu gitu ya, tapi ilmunya tak bercahaya gitu loh. Cuma berupa informasi saja gitu ya, informasi kayak Google lah gitu. Kayak Google, kiainya kayak Google gitu ya. Tidak ada cahaya, tidak ada cahayanya. Memang dijadikan rujukan ilmunya toh, cuma tidak pernah bisa memberi cahaya di hati seseorang. Padahal ya cahaya itu pentingnya. Saya umpamakan begini. Kadang-kadang satu kalimat dari seorang soleh, dari seorang wali gitu ya, satu kalimat itu akan jadi hafalan anak di sepanjang hidupnya, dan itu akan jadi pedoman. Saking bersinarnya itu. Nah sekarang gimana kalau kiainya gelap? Atau katakanlah enggak gelap tapi cuma timbunan informasi gitu, kayak Google lah gitu. Enggak punya cahaya. Kan yang paling penting cahaya ini, ya cahaya ini. Karena Allah sendiri menyebut dirinya nur gitu ya. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Dipancarkan. Dan itu yang bisa kemudian menerangi hati seseorang. Menerangi hati itu kayak apa sih? Tiba-tiba hati ini nggak mau berjalan ke jalan yang tidak disukai Tuhan. Karena terang sekali gitu, terang sekali. Dia terus nanti diajak segitu. Itulah. Ya, nah, ini orang baru bernaung di cahayanya ya. Dia sendiri belum punya cahaya, belum punya nur. Dia baru gitu. Di kalangan malaikat juga terjadi. Ya, di kalangan malaikat tuh. Itu ceritanya si malaikat siapa? Malaikat Harut dan Marut itu. Itu Harut Marut itu dua malaikat yang luar biasa hebatnya dalam soal ibadah gitu. Sampai dia jengkel melihat manusia ini cuma suruh zikir saja nggak mau gitu. Terus sholat saja nggak mau gitu. Gimana kamu sih gitu? Udah diberi rezeki oleh Tuhan, ya, tempatnya disediakan Tuhan, suruh zikir saja nggak mau. Gitu. Lalu ditegur, itu tidak seperti kamu. Kalau kamu memang desainnya, malaikat itu kan desainnya memang desain positif gitu, gak ada negatifnya gitu kan. Jadi dia tidak bisa berbuat negatif karena memang nggak ada aplikasi negatifnya. Yang ada cuma aplikasi positif gitu. Jadi yang diterima seperti itu. Masa begitu Tuhan gitu? Si malaikat dia pengen tahu. Ayo biasa coba. Baiklah, kamu menjadi manusia. Diturunkan di muka bumi. Begitu diturunkan di muka bumi, terasalah kecapean, capek. Waktu jadi malaikat tidak pernah merasa capek. ketika jadi manusia capek dia tertidur, dan ketika tertidur dia mulai tidak sholat, dia baru istighfar masih artinya masih lengket. Tiba-tiba dia butuh makan, sementara dia tidak punya, karena dia baru diturunkan. Gimana mendapatkan barang halal gitu dalam keadaan tidak kenal siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Ya akhirnya terpaksa dia melakukan, dan terus kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dosa-dosa yang dilakukan manusia, sampai zina pun dilakukan. Ini malaikat ya. Ini malaikat yang diturunkan jadi manusia sampai sebegitunya. Apalagi cuma seorang, katakanlah bertitel ulama atau kiai. Karena itu hati-hati. Terutama pada apa? Pada yang Allah jelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, perempuan. Jadi aplikasi mencintai manusia, mencintai perempuan itu sudah ditaruh oleh Tuhan. Syahawati minan nisa, wadzahabi, senang emas, wal fiddah, senang perak, wal khailil musawwamati, senang binatang piaraan. Khail itu kuda ya. Dulu kuda kan dianggap binatang mahal, binatang mahal. Bal mukontoroh itu apa, hal-hal yang keduniaan yang sangat menyenangkan. Jadi gitu, orang punya aplikasi kayak begitu tidak mau diwaspadai gimana gitu. Di dalam diri saya, ayo kamu bisa bayangkan nggak kalau saya tidur di kamar ini tiba-tiba 10 perempuan cantik masuk
ke kamar saya dan semuanya minta berhubungan dengan saya. Pertanyaannya, mampukah saya bertahan dengan keimanan? Hanya Allah yang bisa menolong orang itu saat itu. Nabi Yusuf saja dalam kasusnya ketika itu sudah ditarik bajunya, Allah menyebutkan Yusuf sudah hampir tergoda. Kalau saja tidak petunjuk Allah datang, baru kemudian Yusuf. Nah, ini kenapa? Karena Allah memang mau mendesain Yusuf ini sebagai seorang nabi gitu ya. Jadi hal-hal begitu sudah dilindungi gitu. Dilindungi. Lah gimana dengan orang biasa? Atau katakanlah seorang habib, seorang ulama dan sebagainya. Yang gitu-gitu itu banyak di Quran. Jadi orang kayak Nabi Yusuf saja pernah mau tergoda, tapi tidak tergodanya itu kekuatannya itu cuma karena kekuatan Tuhan intervensi. Kalau tidak ada kekuatan Tuhan intervensi, terjadilah dia. Maka akan dihukumlah dia.